Kami ajak Anda kembali ke lokasi. Sudah ada rekan Sarah Rohendi yang berada di lokasi. Sarah, tadi sebelum break kita melihat ada ambulan yang sudah tiba. Bagaimana kondisi terkini di sana, Sarah? Agi dan juga pemirsa, kondisi terkini dari lokasi jatuhnya pesawat latihan berkode PKIFP, ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang terdapat 3 orang korban jiwa meninggal dunia. 2 diantaranya sudah berhasil dievakuasi dari dalam pesawat. Untuk satu jenazah lainnya ini masih berada di pesawat. Dari tim SAR hingga saat ini kami memantau memang masih terus dilakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan, untuk mengevakuasi satu jenazah lainnya. Memang kalau kita bisa lihat ini, Anggi dan juga pemirsa, dari layar kaca Anda, setidaknya ada beberapa ambulans yang sudah tiba, sudah standby di lokasi kejadian untuk mengangkut para jenazah yang kabarnya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Adapun dari pihak kepolisian di sekitar lokasi kejadian memang menertibkan dari warga-warga untuk tidak menyalakan korek api karena adanya takut berbahaya adanya bahan bakar aftur yang masih terdapat di pesawat. Anggi. Baik. Sarah, bisa digambarkan ke pemirsa, kami kan melihat ini ada visual ya dari rongsokan pesawat yang sedang dilakukan proses evakuasi begitu. Posisi dari pesawat ini jatuh itu berada di trotoar atau masuk di dalam area taman, Sarah? Baik, pemirsa, kami kembali memperlihatkan kepada Anda, ini adalah proses evakuasi pesawat latih yang jatuh. Sebuah pesawat latih Cessna milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten sore hari ini. Untuk sementara diinformasikan 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan. Informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah menerima laporan terkait pesawat Cessna 2006. Nomor registrasinya adalah PKIFP. Sekali lagi adalah milik Indonesia Flying Club atau juga Perkumpulan Penerbang Indonesia. Jatuh di BSD sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi masih terus dilakukan sampai saat ini. Tadi informasinya jika kita urutkan kronologinya, ini berdasarkan informasi dari Humas Badan SAR Jakarta, bahwa pesawat mengarungi rute Tanjung Lesung Pondok Cabe, namun sekitar pukul 13.43 waktu Indonesia Barat, pesawat ini pemirsa mengalami kendala komunikasi dengan menara tempat, dan di 13.43 kemudian ini lost contact. Pesawat PKIFP dengan 3 orang onboard, tercatat onboard ada 3, 1 adalah penerbang, kemudian 1 engineer dan 1 penumpang. Yang Anda saksikan ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Nanti berkenaan dengan detail pesawat nanti akan berkoordinasi dengan tim KNKT dan juga Inspektorat Penerbangan dari Ditjen Perhubungan Udara serta Kepolisian. Dan tadi menurut laporan dari tim kami di lapangan, ada 2 yang berada di pesawat dan 1 korban ini sempat terlempar. Kita melihat bahwa ini sekarang rongsokan pesawat sedang dibongkar, pemirsa. Ada 2 bagian yang terpisah ketika pesawat jatuh, bagian badan dan juga bagian ekor pesawat ini terpisah di area lapangan Sunburst. Pada sore hari ini, 2 unit ambulans tadi sebelumnya sudah tiba di lokasi. Kemudian 1 kantung jenazah juga sudah disiapkan.
Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan SAR Jakarta, Ibu Desi. Ibu Desi, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Ya, Ibu, kami sedang melihat ini proses evakuasi masih berlangsung ya oleh tim SAR juga. Perkembangannya seperti apa Ibu di lapangan? Oke, baik. Untuk 3 yang on board, untuk 2 sudah berhasil kami evakuasi, tinggal 1 lagi karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian. Untuk yang agak sulit tinggal yang 1 lagi ini. Demikian, masih proses berjalan. Oke. Ibu berarti sudah confirm berarti 1 lagi atau 1 korban ini masih di dalam pesawat ya? Ya, sampai hari ini saya di lapangan juga masih menyaksikan bahwa proses sudah berjalan oleh tim yang dengan alat khusus ekstrikasi. Oke. Sementara untuk yang 2 tadi sudah dievakuasi, ini sudah dibawa ke rumah sakit atau bagaimana Ibu? Belum, masih di lokasi karena nanti masih kami sampaikan ke polisi untuk dilihat apakah utuh atau bagaimana, masih ada dicari atau tidak, demikian. Oke. Oke, berarti pada sore hari ini yang kita lihat ini tim SAR sedang lakukan adalah mereka sedang berusaha untuk membuka rongsokan pesawat dan juga mengevakuasi 1 korban. Begitu ya Ibu Desi ya? Iya, betul. 1 lagi. Ya. Oke. Baik, Ibu, karena ini sudah sore, bagaimana strategi tim di lapangan Ibu? Ya, untuk pelaksanaan kami maksimalkan sebelum gelap untuk 1 korban ini, dan juga kebetulan cuaca mendung, tidak hujan, jadi mudah-mudahan ini akan sebentar lagi selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke, kondisi pesawat pada saat jatuh seperti apa Ibu? Pada saat kejadian informasinya adalah cuacanya hujan deras, dan itu juga sinyal distress dari pesawat ini memancar di BCC, sehingga kami segera ke lokasi kejadian. Dan ternyata 1 korban sudah ada terlempar keluar dan 2 masih di dalam bodi pesawat. Demikian yang pertama kali kami lihat. Oke, Ibu, berarti 1 tadi sempat terlempar, kemudian 1 sudah berhasil dievakuasi dan 1 masih terjepit di dalam. Begitu ya Ibu? Iya, betul. Betul. Baik. Ibu tadi sempat disebutkan bahwa berarti pesawat ini sempat mengirimkan sinyal distress. Ya, karena crash itu otomatis memancar di BCC, di alat kami, pasti itulah kami segera meluncur. Oke. Ibu Desi, ini kami sedang melihat tim Anda sedang berada di lokasi untuk evakuasi. Apa yang membuat proses evakuasi ini cukup ada kendala, Ibu? Ya, karena ini melihat bodi yang crash dan juga kondisi korban di dalam, kami lakukan dengan sangat hati-hati supaya korban tidak tertimpa. Jadi harus ada teknik khusus untuk membelah mungkin bodi pesawat ini supaya korban tetap kami bisa tarik. Demikian. Oke. Ibu, ini posisi korban yang terjepit ada di posisi pesawat bagian mana, Ibu? Kalau lihat diduga di belakang pilot, di kursi penumpang kemungkinan. Oke, namun belum diketahui Ibu ya, yang terjepit ini identitasnya siapa itu belum tahu Ibu ya? Ya, belum. Oke. Ibu, Ibu Desi, kalau melihat kondisi di lapangan ini, bagaimana kondisi dari korban sendiri, Ibu? Korban kami temukan dalam keadaan naik delta, ketiganya. Mungkin itu untuk secara keseluruhan nanti dari pihak kepolisian yang di VI mungkin akan lebih detail dan menjelaskan. Ya. Oke, Ibu kalau melihat dari kondisi korban ini memang terkena impact atau dampak dari tuburukan yang keras atau seperti apa, Ibu? Ya, kelihatannya cukup keras ya. Oke, Ibu, ini kan tim kami melihatnya ini sudah ada tim gabungan ya dari berbagai instansi di sini. Kalau melihat
Kondisi saat ini dengan alat yang ada sudah sampai di lapangan, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Ibu untuk membantu proses evakuasi pengeluaran satu jenazah ini? Ya. Kalau untuk berapa lamanya kita tidak bisa estimasikan, tapi kita punya target untuk secepatnya. Ini pun sudah nampak bodi dari jenazah. Kalau tadi kan masih tertutup bodi pesawat ya, sekarang jenazah sudah tampak, cuma tinggal nanti sedikit lagi ada yang perlu dibelah, sehingga nanti korban bisa kami tarik dalam keadaan utuh. Oke. Ibu, bagaimana dengan alat yang ada di lapangan ini, berarti sudah cukup atau akan ada alat tambahan Ibu untuk membantu proses evakuasi? Ya, kalau peralatan cukup dengan alat aplikasi yang ada, sudah bisa kami lakukan evakuasi, tinggal ini perlu kehati-hatian aja tekniknya. Oke, baik. Ibu, kalau dalam segera waktu ini bisa dilakukan evakuasi terhadap satu lagi, nanti ketiga jenazah ini akan dibawa kemana Ibu? Sementara info akhir tadi diminta dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Ibu ya. Baik, Ibu Desi. Ini saya melihat adalah proses atau juga lokasi dari kejadian ini kan di simpang lampu merah ya Ibu ya, di depan Sinar Mas ini. Ini kan padat sekali tadi pada saat kejadian. Untuk sore hari ini bagaimana koordinasi antara SAR dan juga tim di lapangan supaya warga ini tidak mengganggu proses evakuasi Bu? Ya, ini sudah dibikin garis, jadi masyarakat tidak bisa mendekat ke lokasi, hanya melihat dari kejauhan. Dan cukup aman untuk kami melakukan tugas ini, tidak terganggu dengan masyarakat demikian. Oke, begitu. Baik, Kepala Basarnas DKI Jakarta Ibu Desi, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.